Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seni, selamat datang di podcast perdana Road to SNMPMB 2025 Isi Padang Panjang, diisi masa depanmu. Di episode pertama kali ini kita berkunjung ke Rainforest, ruang alternatif untuk ajang kreativitas anak muda Padang Panjang. Dan saya Imni, kita akan ngobrol seputar bagaimana perjalanan menuju SNMPMB 2025, khususnya di Isi Padang Panjang, untuk kamu para calon mahasiswa seni yang penuh semangat dan kreativitas. Indonesia sebagai kota yang kaya akan seni dan budaya tentunya punya banyak talenta luar biasa yang siap bersinar. Namun Sobat Seni, kita tahu bahwa dunia seni saat ini tengah berada dalam perubahan yang sangat dinamis. Seni bukan lagi sekedar ekspresi tradisional, tetapi sudah menjadi ruang untuk berinovasi, bereksperimen, dan menciptakan karya yang mampu berbicara pada dunia. Dan untuk itu, hari ini hadir seorang tokoh hebat yang tentunya siap menuntun anak muda menjadi seniman, menjadi mahasiswa seni yang berprestasi, yaitu Rektor ISI Padang Panjang, Bapak Dr. Febri Yulika, SAGM Hum. Cerah ya Pak ya? Cerah, secerah ISI Padang Panjang siap menerima mahasiswa baru tentu. Oke, ya, dan Bapak itu akan mengarahkan kita semua, Sobat Seni, bagaimana caranya menjadi bagian tentunya dari ISI Padang Panjang. Namun sebelum itu mungkin ada proses penerimaan SNMPMB 2025 secara nasional yang harus kita ketahui dulu sebelum masuk ISI Padang Panjang ini Pak. Silakan Pak. Baik, Mbak Himni dan Sobat Seni yang saya banggakan. Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2025 ini diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional SNMPMB oleh Kementerian, dan ISI Padang Panjang salah satu pusat penyelenggaraan yang ada di Sumatera Barat, dan karena itu SNMPMB 2025 ini memiliki 3 jalur. Yang pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang kita kenal selama ini dengan istilah SNBP. Yang kedua adalah jalur seleksi nasional berdasarkan tes yang kita sebut sebagai SNBT, di mana adik-adik calon mahasiswa yang hari ini kelas 12 mereka harus mengikuti yang disebut dengan ujian UTBK. Dan ISI Padang Panjang satu di antara 3 pusat penyelenggaraan UTBK yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga adalah seleksi secara mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing, dalam ini juga ISI Padang Panjang. Oke, jadi ada 3 jalur ya Pak ya? Iya, benar sekali. Untuk mendaftar menjadi mahasiswa ISI Padang Panjang. Iya. Nah mungkin untuk jalur pertama SNBP ya Pak ya? Iya. SNBP kalau zamannya Himni itu undangan ya namanya Pak ya? Iya, mahasiswa jalur undangan. iya mahasiswa undangan. Nah ini prosedurnya sebenarnya seperti apa? Apakah harus ada pembiayaan yang kita lakukan dan sebagainya gitu Pak? Ya. Pertama, tadi ketika SNMPMB itu sudah di-launching secara nasional di tanggal 11 Desember 2024 oleh Bapak Menteri dan Panitia Seleksi Nasional, maka hari ini kita launching untuk bagaimana kesiapan ISI Padang Panjang sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk dan dipercaya oleh kementerian. Nah, untuk SNBP, pertama yang perlu kita ketahui sebagai pesertanya itu adalah siswa SMA, SMK ataupun MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Siapa yang menentukan prestasi unggul ini? Tentu sekolahnya. Apa ketentuannya? Berdasarkan akreditasi sekolah itu masing-masing. Bagi sekolah yang akreditasinya A, maka mereka akan mendapatkan 40% terbaik siswanya di sekolahnya itu bisa didaftarkan. Bagi akreditasi B, 25% dari siswa terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C dan lainnya itu sekitar 5% terbaik di sekolahnya. Nah, pembedaannya SNBP di tahun 2025 ini dibandingkan 2024, di 2025 ini pemerintah mengapresiasi sekolah yang sudah menggunakan e-rapor. Menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS-nya itu akan diberikan kuota tambahan 5%. Misalnya salah satu sekolah di Padang Panjang, akreditasinya A, dia menggunakan e-rapor, maka selain 40% ditambah 5%, itulah kuota yang bisa didaftarkan. Makin ini banyak masalah peserta. Masalah biaya
tidak ada biaya, ditanggung oleh pemerintah. Karena SNBP ini seperti Mbak Himni katakan, ini anak-anak berprestasi. Artinya pemerintah kemudian mengapresiasi tanpa dipungut biaya. Nah, hanya ketentuannya memang menggunakan rapor prestasi akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan oleh PTN, kemudian juga mempunyai nomor pokok sekolah nasional MPSN, tetapi saya yakin sekolah sekarang sudah mengisi itu menggunakan nomor NPSN itu dan mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS. Barulah nanti kemudian sekolah itu harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS, sementara siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Nah, saat sekarang ini persiapannya satu oleh kami perguruan tinggi sedang mengkaji, menghitung berapa kuota dari penerimaan mahasiswa tahun 2025 diserahkan paling lambat ke kementerian tanggal 15 Januari 2025. Sementara itu mulai tanggal 6 Januari hingga tanggal 31 Januari itu registrasi akun SNPMB oleh sekolah. Nah, baru nanti ada pembahagiannya. Ada yang SNBP, pendaftaran akun sekolah siswanya itu tanggal 13 Januari sampai 18 Februari, sementara untuk SNBT 13 Januari hingga 27 Maret. Jadi begitu sederhana, begitu sudah diatur, hari ini sekolah-sekolah sedang mendata siswa-siswanya yang eligible itu. Pengumuman kuota sekolah pertama tahapnya sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa, kemudian registrasi akun SNPMB sekolah, baru pemeringkatan siswa yang dilakukan oleh sekolah, pengisian PDSS, dan baru kemudian pendaftaran yang menggunakan akun itu masing-masing. Ini untuk SNBP ya Pak ya? BP. Oh iya, SNBP berarti kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya? Sama. Tapi ada perbedaan? Kalau perbedaannya nanti diserahkan misalnya kepada masing-masing perguruan tinggi, apakah dia kemudian menggunakan sistem portofolio atau tidak. Nah, kami di perguruan tinggi seni ini untuk tahun 2025 tidak menggunakan portofolio. Kenapa? Karena di perguruan tinggi seni itu yang kita latih itu adalah tidak hanya sekedar bakat, tetapi kemauan. Jadi ada orang punya bakat tapi kemauannya nggak kuat, nggak bisa juga. Tapi kemauan yang kuat dari nol dia bisa dihasilkan nanti menjadi seorang player, menjadi seorang perform. Bisa diasah ya bisa Pak ya? Diasah, diasuh dan seterusnya. Seperti itu. Jadi peluangnya makin besar untuk SNBP sejauh memang dia punya minat, dia punya kemauan, bakat, dan sekolah nanti menuju. Nah, isi Padang Panjang satu-satunya perguruan tinggi seni yang bisa dituju oleh sobat seni, adik-adik SLTA kelas 12 hari ini yang ingin mengembangkan potensi jiwa seninya di perguruan tinggi seni yang tepat. Iya. Karena kita juga satu-satunya di Sumatera ya Pak ya, untuk Institut Seni Indonesia. Dan juga kalau tidak lulus di penerimaan prestasi ini Pak. Nah, kalau tidak lulus di penerimaan prestasi, tapi clue-nya saya kasih sedikit. Kalau mau lulus, dia berminat di isi Padang Panjang. Ya jadikan isi Padang Panjang pilihan pertama. Oh, itu udah Mbak Heni nggak mau kan dijadikan pilihan kedua? Nggak mau. Sobat muda juga pasti tahu itu. Sobat seni pasti nggak mau dijadikan pilihan kedua ya Pak ya. Karena apa? Karena kita perguruan tinggi seni satu-satunya tadi di wilayah Sumatera Barat. Nah, bagi yang belum beruntung ya karena ketatnya persaingan dan seterusnya, masih ada kesempatan apa yang disebut dengan tahap kedua SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Pesertanya sama, pesertanya cuman ini agak lebih diperlebar luas. Kalau tadi SNBP itu khusus bagi yang mau kelas 12 mau tamat, yang SNBT ini lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat
tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi 2 tahun yang lalu masih bisa. Yang salah-salah jurusan masih bisa masuk isi berarti ya Pak ya? Tapi kalau masuk ke isi nggak salah lagi jurusan. Oke. Nah, yang kedua lulusan paket C boleh. Jadi paket C itu juga boleh, di mana paket C yang diterima itu adalah tahun 2023, 2024, 2025 dengan catatan usia. Oh, ada batasan maksimal usia ya? 25 tahun per 1 Juli 2025. Jadi kalau usianya, saya Mbak Himni kan sudah lebih dari itu. Kalau nggak bisa lagi sekolah ke panjang. Iya gitu. ya, biar nggak salah jurusan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, ini biayanya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh peserta, tetapi disubsidi oleh pemerintah. Artinya dari sisi biaya ini memang ditanggung oleh siswa, dan yang membedakannya UTBK tahun 2025 ini catatan betul nih buat Sobat Seni, adik-adik kelas 12 atau yang sudah tamat 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu guru mengingatkan siswanya dilaksanakan hanya dalam 1 gelombang. Biasanya 2 gelombang. Ini hanya dilaksanakan dalam 1 gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Oke. Nah, mulai tanggal 23 April, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 April, dan 2 serta 3 Mei. Total semuanya itu adalah 10 hari. 10 hari. Nah, ini perbedaan pertama, SNBT tahun 2025 dengan yang sebelumnya. Dulu gelombang ya Pak ya, ada periodenya. Periodenya gitu. 2 kali. Bahkan dulu pernah dikasih kesempatan 2 kali. Enggak, ini kesempatannya hanya 1 kali. Nah, oleh karena itu, pelajari di mana pusat pelaksanaan UTBK yang terdekat dengan Sobat Seni. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak menunjuk semua perguruan tinggi. Ya, di Sumatera Barat sebagai pelaksana pusat UTBK itu hanya 3. 1 diantaranya Padang Panjang. Jadi kalau Sumatera Barat wilayah utara, ambillah ke Padang Panjang. Tidak ada yang salah harus ke Padang. Tapi kalau rumahnya, sekolahnya di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, Tanah Datar, tidak punya keluarga di Padang misalnya, itu kan menambah kos. Padahal prinsip pusat UTBK itu kemudahan akses. Nah, ditaruhlah, dipercayalah, tentu dengan survei isi Padang Panjang ini sudah tahun yang ke-8 atau ke-9 seingat saya, dipercaya oleh pemerintah, sehingga bisa mau ngambil perguruan tinggi manapun di Indonesia ini, ujiannya bisa diisi Padang Panjang. Mau ngambil perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat sendiri, ujiannya juga bisa di Padang Panjang. Karena apa? Standarnya sama. Kami perguruan tinggi pelaksana yang diberi kepercayaan oleh pemerintah sudah disurvei, baik dari sisi infrastruktur, baik dari sisi perangkat komputer, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan yang pertama dari sisi pelaksanaan. Perbedaan yang kedua ini perlu dicermati terutama oleh Ibu Guru BK nih, saya mengingatkan. Di SNBT 2024 itu bebas memilih program studi apapun. Di SNBT memang betul 2025 bebas juga. Hanya ada ketentuan untuk 3 pilihan program studi. 3 pilihan program studi. Ya, benar. 3 institusi juga Pak? Atau? Oh iya, bisa. Bisa. Di perguruan tinggi yang sama atau berbeda perguruan tinggi. Nah, misalnya begini. Di 2024. Nah, di 2024 itu 2 program akademik dan 1 program vokasi. Vokasi itu D3 dan D4 atau orang nyebutnya sekarang sarjana terapan. Atau bisa juga 1 program akademik, 2 program vokasi. Itu dulu 2024. Nah, hari ini kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau kombinasi 1 program akademik dan 2 program vokasi, sama seperti tahun kemarin. Perbedaannya yang terakhir ini, 3 program vokasi bisa diambil dengan catatan 1 program vokasi itu harus D3. Oh gitu, jadi bisa D4, D3 gitu ya Pak ya? Kalau dia ketiga-tiganya itu diambilnya vokasi, maka harus salah satunya. Kalau dulu nggak boleh 3 program vokasi. 1 aja. Kombinasinya 1 akademik, 2 vokasi, atau 2 vokasi, 1 akademik. Sekarang boleh ketiga-tiganya vokasi, tetapi dengan catatan 1
itu harus D3. D3. Nah, ini bagi adik-adik yang SMK misalnya, yang ingin meneruskan bakat di bidang vokasi, itu bisa dengan cara yang seperti itu. Nah, itu untuk ketentuan 3 pilihan program studi. Kalau 4 pilihan program studi bagaimana? Kalau dulu 2 program akademik, 2 program vokasi, minimal 1 ada program di D3-nya. Kalau hari ini kombinasinya itu 2 program akademik, 2 program vokasi dengan minimal 1 program D3, sama seperti kemarin, atau kombinasi 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi hari ini agak lebih leluasa. Boleh pilihan 3. Ya, kalau pilihannya 2 atau 1 itu tidak ada perubahan. Terserah mau milih prodi apapun. Ya, kalau tetap 2 atau isi 1. harusnya ya Pak ya. Oh iya, ya. Iya, Tetapi kalau konteks adik-adik kita memang jalurnya bukan seni, maka dia cukup ujian UTBK-nya saja diisi. Iya. Tapi pilihannya boleh perguruan tinggi yang dituju gitu loh. Nah, kalau tadi 2 program atau 1 program itu sama dengan kemarin. Tapi kalau yang 3 program itu bisa kombinasi. Kalau ketiga-tiga vokasi pun boleh dengan catatan 1 harus D3. Tadi. Kalau 4 bagaimana? Boleh kombinasi 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan catatan 1 juga harus D3. Nah, ini yang diberikan oleh pemerintah acuan untuk SNBT tahun 2025. Intinya apa? Setiap peserta itu bebas memilih program studi di PTN akademik atau PTN vokasi. Pertanyaannya, isi Padang Panjang PTN akademik atau PTN vokasi? Di kita ada vokasi, di kita juga ada akademik. Nanti untuk itu akan saya jelaskan. Nah, yang terakhir, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan, dan semuanya itu bisa dibaca. Kalau terlalu cepat saya jelaskan, dibuka saja portal SNPMB nasional ya, itu, panduan juknisnya lengkap. Yang paling penting perlu diingat bahwa SNBT ini ada alokasi tanggal-tanggal pentingnya. Ya, pendaftarannya itu diawali dengan akun. Ya, pembuatan akun terlebih dahulu. Untuk SNBT. Tadi kan kita bicaranya SNBP. Nah, prestasi. Nah, kalau itu harus akun sekolah dulu. Iya. Nah, kalau untuk SNBT itu akun siswa. Langsung perorangan ya Pak ya? Benar, SNBT. Dia 13 Januari sampai 27 Maret untuk registrasi akun SNPMB siswa pendaftar SNBT. Pendaftaran UTBK SNBT kapan? 11 sampai 27 Maret. Nah, pertanyaannya, Pak Rektor, apakah pada saat itu sudah keluar pengumuman SNBP? Sudah. Artinya tadi ketika mereka gagal, mereka masih punya kesempatan peluang daftar UTBK mulai tanggal 11 sampai 27 Maret. Nah, kemudian baru pelaksanaan UTBK-nya sendiri yang saya ingatkan hanya 1 gelombang, 10 hari. Nah, dia bisa menentukan sistem yang menentukan. Jadi begitu daftar, misalnya adik-adik di Bukit Tinggi, di Tanah Datar, dibuka, kelihatan di situ pusat UTBK ada 3 di Sumatera Barat. Nah, 1 nampak isi Padang Panjang. Adik-adik Tanah Datar, dekat ya, dekat. Pilih. Nanti ketika dia daftar, dia sistem mengatur. Dia ditaruh di hari apa gitu, tanggal berapa, sesi pertama atau sesi kedua. Sesi pertama itu pagi. Nah, kalau dia daftar orang Padang Panjang di Padang, nggak salah. Tetapi kan kalau dia dapat sesi pagi, dia harus 1 hari sebelumnya datang ke Padang. Belum lagi pengeluaran lagi ya. Harus ada pengeluaran. Tapi kalau dia dari Batu Sangkar, dia dapat sesi pagi pun masih sempat. Ya, habis subuh meruput kata orang Jawa, cepat datang ke Padang Panjang, ke kampus isi Padang Panjang, dan disitulah kita kemudian akan melaksanakan ujian UTBK. Udah bisa survei juga mungkin sudah kemarinnya ya Pak ya? Iya benar, sebelum-sebelumnya. Nah, yang kami pastikan bahwa sekali lagi standarnya itu sama. Artinya seluruh pelaksanaan itu dimonitoring oleh pusat dengan waktu yang sama dan seterusnya. Jadi intinya di Sumatera Barat ada 3 pusat UTBK dan ini ditunjuk oleh pemerintah untuk kemudahan akses. Jadi sekali lagi
agar kadang-kadang informasi masih simpang beredar siur simpang ya. siur masyarakat. Pak, Kabar burung gitu, Pak. anak saya dia mau ngambil perguruan tinggi A di Jawa. Harus ke sana. Apakah harus ke sana? Enggak. Dia harus ngambil perguruan tinggi B di Padang. Katanya kesempatan lulusnya akan lebih besar kalau ujian di Padang. Itu informasi yang tidak benar. Iya. Ya, meskipun dia tidak ngambil isi Padang Panjang, dia mau ngambil perguruan tinggi mana saja sama, karena semuanya itu direct ke panitia pusat. Udah online ya Di Pak Jakarta, ya sistemnya online, gitu. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya ya Pak, mungkin satu pertanyaan lagi dari isi Padang Panjang sendiri, kesiapan menerimanya kuotanya berapa? Mungkin bisa di-spill sedikit untuk sobat seni. Ya. Silakan Pak. Pertama, kalau tempat pelaksanaan UTBK tadi terbuka ya untuk semua adik-adik dari wilayah mana saja. Tapi kalau sebagai perguruan tinggi yang dituju, nah tadi isi Padang Panjang itu ada program akademik, ada program vokasi. Kita punya 22 program studi, di mana 6 diantaranya itu vokasi. Ya, nah program studi ini terdiri dari 2 fakultas. Yang satu fakultas itu 10 program studi. Saya sebut saja, pendidikan seni tari, pendidikan seni musik. Nah, ini yang suka main musik drum, orkestra, tapi musik barat ya. Ada juga kerawitan, ini musik etnik. Jadi ada tari, ada musik, ada kerawitan, ada teater. Yang suka dengan drama, ya macam-macam musikal, gitu ya, teater musikal. Kemudian selain yang seni yang 4 ini, di Fakultas Seni Pertunjukan ini juga ada yang namanya antropologi budaya. Jadi kalau di banyak perguruan tinggi umum itu antropologinya sosial, kita antropologi budaya. Tidak banyak perguruan tinggi umum negeri yang memiliki antropologi budaya. Kemudian juga ada S1 studi humanitas, satu-satunya di Sumatera Barat, ya, studi humanitas, program studi tentang kemanusiaan dari berbagai perspektif. Kemudian di kita ada tata rias. Nah, ada 3 program studi kita yang di Fakultas Seni Pertunjukan ini vokasi. Ketiga-tiganya D4, sarjana terapat. Satu musik film. Musik film, beda lagi sama musik apa ini outputnya nanti dia bisa menciptakan musik soundtrack film. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Belum ada tempat lain musik film ini. Yang kedua D4 Tari Minang dan D4 Tari Melayu. Nah, ini 10 yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan. Kemudian yang prodi yang S1 yang lainnya itu ada seni murni, ini rupa, lukis ya Pak ya. Kemudian ada desain komunikasi visual. Kemudian ada televisi dan film. Ini hari ini Mbak Himni podcast dengan adik-adik televisi dan film ya. Kemudian ada fotografi, ada kriya seni, handicraft kayak gini ya kan. Kemudian ada pendidikan kriya. Jadi kita juga punya pendidikan kriya. Nah, kemudian ada desain produk sudah tadi, animasi juga, desain mode juga sudah, produksi media. Itu beberapa prodi ya. Kalau saya lupa nanti gampang, buka saja website isi Padang Panjang. Ini cara Pak Rektor biar sobat seni buka website isi Padang Panjang gitu ya Pak. Jadi seni di isi Padang Panjang bukan hanya sekedar perform, tetapi seni-seni yang juga bergelut dengan dunia digitalisasi. Benar-benar Pak. Nah, itu dia. Jadi ya ini merasakan sendiri sih memang diisi sekarang banyak pengembangannya. Karena memang tuntutan juga ya Pak ya. Dan jangan lupa kalau tadi di seni pertunjukan itu ada jurusan selain seni seperti antropologi budaya dan yang ilmu sosialnya, adik-adik SMA yang ilmu sosial nih ambil humanitas, di seni rupa juga ada. Kita punya 2 prodi yang diminati cukup banyak dan baru ini launching untuk yang kedua. Satu S1 kewirausahaan. Yang kedua S1 pariwisata. Dua-duanya itu favorit sepertinya Pak. Artinya apakah harus menjadi seorang seniman kreatif? Tidak. Kolaborasi prodi di isi Padang Panjang ini terjalin sehingga pariwisata itu menjadi prodi yang juga cukup banyak diminati. Oke Sobat Seni, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor bagaimana caranya menjadi mahasiswa
baru tahun 2025 khususnya di ISI Padang Panjang tentunya. Dan untuk itu hari ini kita akan membuka secara resmi penerimaan mahasiswa baru 2025. Mungkin langsung saja Bapak Rektor silahkan. Baik Mbak Himni, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah di launching secara nasional penerimaan mahasiswa baru oleh Bapak Menteri bersama Panitia Nasional Seleksi Penerimaan Nasional Mahasiswa Baru tahun 2025 tanggal 11 Desember 2024 kemarin, maka dengan ini saya Febri Yulika, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, menyampaikan dan menyatakan bahwa ISI Padang Panjang siap melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 baik melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, yang kedua melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, maupun jalur seleksi mandiri yang diadakan oleh ISI Padang Panjang sendiri dan juga oleh konsorsium BKS PTN Barat, wilayah Barat Indonesia Barat. Nah, jalur mandiri di ISI Padang Panjang itu dilakukan dengan dua jalur juga. Jadi jalur mandiri oleh PTN dan jalur mandiri oleh konsorsium BKS PTN Barat. Jadi nanti ketika belum beruntung di SNBP, belum beruntung di SNBT, maka adik-adik yang menginginkan wilayah barat ini sebagai tujuannya, misalnya USK, UNDRI, ya kan? Benar-benar. Dia tidak harus ke USK, tidak harus ke UNDRI, ke Bangka Belitung gitu nggak perlu. Dia ISI Padang Panjang juga ditunjuk, dipercaya sebagai pelaksana jalur mandiri melalui konsorsium BKS PTN tadi. Seperti itu juga kalau ada adik-adik yang di Pekanbaru yang dia ingin, kayaknya seni kejauhan deh, kalau ke Jawa tetangga ada nih, tol udah memperdekat nih, ke Padang Panjang saja, maka dia boleh ujiannya di Universitas Riau, yang ditujunya adalah ISI Padang Panjang. Walaupun itu seleksi mandiri. Walaupun itu seleksi mandiri, tetapi di bawah konsorsium BKS PTN Barat namanya. Makin mudah ya, Sobat Seni. Benar. Nah sekarang tentang beasiswa. Secara nasional, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, itu menurut ketentuan pemerintah itu dapat mengajukan bantuan pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau sering kita kenal dengan istilah KIP Kuliah. Nah, pendaftaran KIP Kuliah ini itu hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemendikti-Saintek. Jadi karena kan di perguruan tinggi di bawah Kemenag misalnya, itu juga ada prodi-prodi yang umum tadi. Betul. Tetapi untuk KIP Kuliah ini hanya berlaku untuk pilihan prodi yang di PTN Kemendikti-Saintek. ISI Padang Panjang adalah PTN di bawah Kemendikti-Saintek. Nah, syaratnya apa? Prodi itu terakreditasi. Seluruh prodi di ISI Padang Panjang itu terakreditasi. Hanya informasi detail dan sebagainya ini ya kita penerima sifatnya, seleksinya dilakukan secara nasional. Tentu nanti bantuan dari sekolah, guru-guru BK kita yang mengarahkan peserta didik ini dia betul enggak, dan syaratnya itu pun mereka punya kuliah itu yang terkait dengan pemerintah setempat. Nah, ISI Padang Panjang atau perguruan tinggi hanya menerima dari jalur yang dilakukan seleksinya, dan informasi detail tentang KIP Kuliah di Kemendikti-Saintek ini itu bisa dilihat di https kipkuliah.kemendikbud.go.id. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, beasiswa secara nasional. Nah, kita berupaya dengan mitra-mitra kita mengajukan beasiswa kemitraan juga. Nah, ini yang lagi kita upayakan. Jadi memang kita juga berharap adik-adik yang betul-betul ada temannya yang ekonominya tidak mampu, beri kesempatan dia. Jangan kita kemudian sebenarnya kita keluarga mampu nih, tapi kita berupaya bagaimana kita mendapatkan kartu KIP Kuliah. Ini nanti kalau istilah guru ngaji saya nanti nggak barokah ilmunya. Iya betul, Pak. Ini Kalau kita nih, kalau orang tua kita mampu, ya mungkin dengan jalan itu juga lah kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang dia kurang juga mampu, punya potensi, talenta, tapi dia dari keluarga orang mampu. Nanti di kampus bersinergi, itu baru berkah nanti ilmunya.
Ya ini jadi reminder ya sobat seni ya, jangan sampai gitu ngambil lahan temen gitu ya. Benar. Dan untuk 2005 sendiri mungkin ada gambaran berapa persentasenya diisi Padang Panjang, Pak? Sekali lagi konteks persentase itu nanti yang menghitung itu adalah Nasional ya, nasional. panitia Nah, nasional. tentu ada ketentuannya ya yang itu dihitung dari jumlah mahasiswa dan seterusnya. Tetapi yakinlah bahwa kalau memang dia punya talent, kemudian dia dari kurang mampu, maka upayakan dia mendaftar melalui jalur KIP kuliah. Nah, pilihlah prodi yang kemudian diminatinya itu. Kalau di bidang seni, ya tadi, Iya, betul. jadikan isi Padang Panjang nomor 1. Sesuai dengan Tidak tagline nomor kita, dua. Pak, Iya. diisi masa depanmu. Diisi Gitu. masa depan. Guru bukan hanya sebagai pengajar mata pelajaran, tapi juga berperan sebagai pembimbing yang mengenal siswa lebih dalam. Sebagai contoh, seorang guru bisa melihat potensi sobat seni dalam mata pelajaran tertentu. Tidak terkecuali dalam bidang seni, arahan guru tentu sangat diperlukan, khususnya juga bagi orang tua. Dan hari ini kita tidak hanya dengan Bapak Rektor saja, juga kita kedatangan salah satu guru yang sangat berperan penting tentunya terhadap pemetaan dari potensi siswa di sekolah. Ini merupakan guru BK SMA 1 Padang Panjang, Bu Suci Amalia Mardiah SPD. Mungkin langsung kita sapa dulu saja. Selamat pagi, siang, sore, Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Eni. Ya, walaupun sore malam ya kita tetap semangat pagi ya. Semangat pagi ya ya. Pak ya. Ini setelah kita berbincang-bincang juga dengan Bapak Rektor ya Ibu ya, mungkin kita sudah mengetahui, Sobat Seni sudah mengetahui bagaimana kesiapan dari isi Padang Panjang sendiri, kemudian juga bagaimana masuk secara nasional ke perguruan tinggi. Tapi dari sekolah kita belum mengetahui nih Bu, bagaimana persiapan dari sekolah sampai saat ini untuk mengorbitkan mahasiswa baru tentunya di SMA 1 Padang Panjang. Mungkin Ibu bisa diceritakan, silakan. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Eni ya. Untuk SMA Negeri 1 Padang Panjang secara umum dalam persiapan penerima mahasiswa baru di tahun 2025, kita sudah mulai di awal tahun pembelajaran mendata kira-kira mereka mau kemana. Jadi setiap siswa kita tanya mau kemana, prodi apa, kemudian perguruan tingginya mau kemana. Dari situ kita tanya alasan, apalagi kita lihat ke mata pelajaran pilihan karena kita sudah memakai kurikulum merdeka sekarang. Jadi sinkron nggak pilihannya dengan mata pelajaran yang sudah dia pelajari sampai kelas 12 ini. Nah, seiring berjalannya waktu dan akhirnya sudah launching untuk penerima mahasiswa baru tahun 2025, kita sudah mulai juga mengumpulkan data-data akademik, dan mungkin insya Allah beberapa hari ke depan atau di Januari kita juga akan mengumpulkan data non-akademik yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran baik itu SNBP maupun SNBT. Karena sama-sama kita ketahui di dalam pendaftaran SNBP ataupun SNBT tidak hanya nilai akademik saja yang dilihat, tapi juga yang dari prestasi non-akademik. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukan nanti yang berpotensi juga untuk bisa kita arahkan atau kita sarankan untuk bisa memilih isi Padang Panjang sebagai salah satu pilihan program studi nantinya saat mereka mengikuti apakah itu SNBP ataupun SNBT gitu, Pak. Ya, ini mumpung ada Bapak Rektor ya Ibu ya. Ini udah ada jalur VIP sebenarnya kalau sudah ada prestasi ya Pak ya. Iya. Kalau sudah ada prestasi tentu ada jalur khususnya. Nah, mumpung ada Bapak Rektor, mungkin ada pertanyaan dari guru BK ke institusi, ke kampus, silakan Ibu. Ya, mungkin ya pertanyaannya tentang program studi ya sebenarnya Pak, karena sama-sama kita ketahui ya Pak ya, kita nggak bisa bohong juga, masih banyak di antara masyarakat yang berpikir ngapain kuliah KISI, nanti kamu jadi apa, atau misalnya ya seperti apalah gambarannya diisi supaya saya pun nanti ketika ada pertanyaan dari orang tua pun bisa menjelaskan kepada mereka gitu. Ya, terima kasih Ibu. Seperti tadi dalam segmen sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa di isi Padang Panjang itu seninya itu ada yang dalam bentuk perform, nah itu yang musik, tari, teater, lukis,
Ya, tetapi ada juga yang bersentuhan dengan hobi bakat digitalnya anak muda sekarang. Bisa nih ada produksi media misalnya, nah, itu diarahkan kepada apa ya, konten kreator misalnya, ya dunia anak Gen Z betul, ya kekinian sekali. Jadi tidak seni dalam pengertian semata hiburan, tetapi bersentuhan dengan industri digital, industri 4.0 hari ini. Nah, selain itu, ini untuk siswa-siswa ibu, adik-adik kita yang jurusan IPS ya Bu ya, masih ada gitu ya? Atau dulu yang punya hobinya di jalur bidang ekonomi misalnya kayak gitu. Di ISI itu juga ada prodi kewirausahaan, S1, ada prodi pariwisata, ya, dan juga ada prodi antropologi budaya dan studi humanitas. Jadi sebenarnya untuk ilmu sosial itu juga ada di ISI Padang Panjang. Nah, saya pikir ujung-ujungnya kan nanti yang dikejar itu kan dunia kerja. Nah, mahasiswa ISI setahu saya bukan mencari kerja lagi, tapi pekerjaan yang mencari dia. Artinya kita siapkan ya output-output yang memang dia punya kemampuan untuk membuka kesempatan usaha sendiri dengan keterampilan yang mereka miliki. Karena ketika mereka kuliah pun juga sudah berkarya ya Pak ya. Iya, saya sering mengatakan kalau saya kepada adik-adik mahasiswa yang masih semester baru, kalau dia perform itu, ini ntar sebentar lagi kamu harus punya paspor ini. Seperti itu nih. Karena mereka punya kesempatan untuk manggung sampai ke luar negeri dan sebagainya. Jadi tapi sekali lagi kembali kepada mereka punya keinginan tidak. Nah, saya pun tentu pada prinsipnya sebagai orang tua yang juga punya anak, ya sekolah itu untuk masa depan anak, bukan masa depan orang tua ya Bu ya. Sehingga guru memang dia mengarahkan, menggali potensinya. Nah kalau potensi itu ada, saya giliran untuk mengatakan enggak usah jauh-jauh, di Padang Panjang ada perguruan tingginya. Biayanya lebih, kalau tinggal di Padang Panjang biayanya lebih murah jadinya lagi ya Pak ya. Benar. Lebih pasti, yang pasti ya Pak ya. Nah, jadi sudah banyak juga percakapan kita bersama Bapak Rektor dan Guru BK. Harapannya memang tentunya Sobat ISI tidak kebingungan lagi untuk memilih baik itu jurusan, bahkan tempat UTBK sendiri. Ya, tetap di ISI Padang Panjang masa depanmu. Oke, mungkin kita sudah masuk ke sesi terakhir Bapak Ibu. Kita butuh closing statement sepertinya atau reminder untuk siswa-siswa kelas 12. Silakan Bapak. Baik, bagi Sobat Seni adik-adik kelas 12 yang akan mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, saya punya 2 clue untuk adik-adik kelas 12. Pertama, kenali potensi dirimu, tentukan pilihanmu. Dan untuk pelaksanaan UTBK, kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Dan ISI Padang Panjang, tempat pelaksanaan UTBK. Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor atas waktunya untuk kita Sobat Seni yang di rumah, dan diingatkan lagi untuk yang ingin tahu informasi lebih lanjut mungkin akan ada ya di sini, silakan dikunjungi website ataupun kita juga membuka sesi tanya jawab tentunya di kolom komentar, silakan tinggalkan komentarnya, nanti kita akan jawab di episode berikutnya. Baik, tanpa terasa waktu juga sudah mengakhiri kita. Terima kasih Sobat Seni yang sudah stay tune bersama kita, dan sekali lagi terima kasih Bapak Rektor dan guru BK kita ya. Terima kasih. Akhir kata saya pamit. Ingat selalu ada ruang untuk kreasi, teruslah melangkah dan diisi masa depanmu. Akhir kata, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.